Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya kembali ke Palimbahan juga. Gunung mengajarkan hal serupa. Sejauh apapun kaki melangkah, pulanglah. Karena rumah adalah tempat cerita yang benar-benar bermuara. Saat mentari mulai menampakkan sinarnya, saya sudah berdiri di depan agen bus Dewi Sri. Tas keril di punggung, semangat tidak ada, dan sedikit kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Pagi itu saya bersiap untuk memulai perjalanan. Tak butuh waktu lama, kawan seperjalanan saya akhirnya datang juga. Sebut saja Melki, atau lebih akrab saya memanggilnya si Mamat. Dengan senyum lelah, tapi penuh antusias, ia menyambut pagi dengan cara yang sama, membawa harapan akan petualangan yang tak biasa. Perjalanan pun kami mulai dari Jakarta menuju kota Tegal. Langkah yang mungkin biasa bagi sebagian orang, namun punya arti mendalam bagi kami yang ingin menuntaskan misi, yaitu menyelesaikan Triple S, Gunung Sindoro, Sumbing, dan kini Gunung Selamet. Bus melaju dengan cepat, sehingga kami pun tiba di kota Tegal pada sore hari. Kami langsung menuju rumah di mana nenek saya tinggal di sini. Tidak langsung beristirahat, saya dan Mamat pun langsung mengurus surat keterangan sehat. Yang mana surat keterangan sehat tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk bisa mendaki Gunung Selamet ini. Saat malam menjelang, kami isi dengan menyiapkan perbekalan, seperti kami membeli beberapa sayuran, tahu, tempe, dan bumbu dapur, yang sederhana tapi akan terasa istimewa saat disantap di ketinggian. Ayo, baik, iya. Masih baik, pastikan aja. Iya, pastikan aja. Ya kan, Tapi kecil-kecil ya, apa yang gede? Enggak apa-apa. Yang kecil? 5.000. Iya. Sekarang 5.000. Iya. Enggak ini aja, Itu 1.000 kan, Pak? Iya sama aja. ini aja. Nggak yang plastikan aja. Pagi itu mentari di desa menyambut kami dengan hangatnya. Langit bersih, semangat utuh. Tidak menunggu lama, bapak supir angkot pun tiba dan bersedia mengantarkan kami sampai ke base camp Gunung Selamet via Permadi Guci. Mamat Adventure. Setibanya sampai di base camp, kami langsung melakukan registrasi pendakian dan mengikuti arahan dari penjaga base camp. Informasi yang kami terima bahwasanya Gunung Selamet saat itu statusnya sedang aktif. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penjaga base camp pun menginstruksikan pada kami bahwa batas aman pendakian sampai pos 5 saja. Namun, sekiranya situasi dan kondisi aman serta memungkinkan untuk ke puncak, kami bisa melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Siapa sangka, ternyata semesta punya rencananya tersendiri. Gunung sedang aktif, pendakian hanya diizinkan sampai pos 5. Tapi seperti yang saya selalu tanamkan dalam hati, mendaki bukan soal siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang bisa pulang dengan utuh dan hati yang penuh. Ready. Nggak ada hambatan.
Selamat. cuaca aman, fisik Amin. juga oke. Terus selamat. Sampai puncak selamat. Ya, sampai selamat. Selamat sampai puncak, turun iya. sini lagi. Oke, sebelum kita mulai pendakian, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selepas berdoa, langkah pertama pun kami ayunkan. Tadinya kami sempat menolak tawaran ojek, karena pos 1 masih sangat jauh jaraknya, dan baru berjalan sebentar, nafas kami sudah mulai ngos-ngosan. Tanpa pikir panjang, akhirnya kami menaiki ojek untuk sampai ke pos 1. Ojek pun menerabas aspal dan tanah. Saya berpegang erat dengan mas ojek ini. Kalau tidak, bisa jatuhlah saya. Dan saya dulu. Mas, Makasih. mas. Tas lu mas. Ya mas, hati-hati mas. Mat. Gokil. 50.000 tapi worth. Muter-muter rutenya aja. Sampai ini gua jatuh tadi. Oh berhenti dulu. Iya, berhenti dulu. Gokil, terbang-terbang gua di situ. Setibanya di pos 1, kami sedikit beristirahat, mengatur nafas yang masih tersengal. Langit diam, hutan tetap setia menemani. Tak lama, langkah kembali disatukan. Pendakian pun kembali kami lanjutkan, dengan semangat yang tetap sama. Menyambung cerita sebelumnya, pendakian ke Gunung Selamat ini sebenarnya bukan sekedar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang ingin kami tuntaskan. Istilah 3S atau Triple S pasti sudah akrab di telinga para pendaki, yaitu Gunung Sindoro, Sumbing, dan Gunung Selamat. Sebuah trilogi keanggunan yang tak hanya menguji fisik, tapi juga mengajak kita berdamai dengan diri sendiri. Saya dan Mamat sudah menapaki Gunung Sindoro dan Sumbing, hanya Gunung Selamat yang belum. Syukurnya pada waktu itu datanglah kesempatan untuk melangkah lebih tinggi, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara pribadi. Karena setiap puncak yang kita daki sejatinya adalah simbol dari sesuatu yang kita taklukkan dalam diri kita sendiri. Perjalanan melewati pos 1, pos 2, dan pos 3 amatlah bersahabat. Tanah basah, dedaunan rimbun, dan udara yang belum tercemar ambisi. Setiap pos yang kami lewati bukan hanya tentang naiknya ketinggian, tapi tentang turunnya keangkuhan dalam diri. Karena di gunung, yang tinggi bukan hanya puncak, tapi juga kesadaran. Ya, kesadaran bahwa hidup tak bisa dijalani sendiri. Setibanya sampai di pos 3 dan hari sudah menunjukkan pukul 12 siang, kami pun beristirahat di sini. Mat, pos 3 mat, makan. Isi amunisi dulu supaya kita sejam lagi sih memang, cuma sudah agak lapar. Makan udah. Tangan jahit timbah ini. Dalam perjalanan menuju pos 4, kami sudah terasa lelah sekali. Istirahat sebentar saja, mata kami mulai terpejam. Selepas berjalan selama kurang lebih 60 menit dari pos 3, akhirnya kami sampai di pos 4, yang mana pos ini adalah tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Hidup lu, kebanyakan tidur. Coba tidur cuma 2 menit.
Saat menjelang malam, kami kembali mengisi perut kami yang kelaparan. Setelah itu, kami pun beristirahat. Karena esok hari, kami akan summit lebih awal. Angin dingin mulai menyelinap ke dalam tenda, mengingatkan bahwa puncak sudah menunggu di pagi buta. Sekarang ya, semoga kita sampai di puncak dan turun kembali dengan keadaan selamat, terus cuaca aman. Kita berdoa mudah-mudahan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dua jam lagi. Selama 2 jam berjalan dalam kegelapan, akhirnya kami tiba di batas vegetasi. Dari sana, gagahnya puncak Gunung Selamet tampak menjulang di atas kepala. Jalur pendakian yang terlihat curam dan mengerikan perlahan mengikis keberanian di dalam diri. Sejenak, saya bertanya dalam hati, mampukah kami menuntaskan perjalanan hingga ke atas sana? Sarapan belum sebelum di lumpur Mana kasih tahu ininya nih. puncak. Lambatnya gokil. Webbing. Setibanya di pos 5, kami beristirahat sejenak sambil menyantap bekal yang kami bawa. Sejujurnya sempat terbesit rasa pesimis di hati. Kabut sering datang begitu saja, dibarengi awan mendung yang menggantung berat di langit. Perlahan menyurutkan semangat kami. Namun tak lama, secerca sinar mentari menembus kabut, seolah mengirimkan harapan baru. Cuaca kembali bersahabat, dan kami pun melanjutkan perjalanan, melangkah perlahan, setapak demi setapak. Cuaca perlahan berubah, dari kabut tebal menuju langit yang cerah, seolah membangunkan semangat yang sempat terlelap. Langkah demi langkah kami menanjak, tak menyangka sejauh ini kaki telah membawa kami melangkah. Di kanan dan kiri pemandangan terbentang indah, hamparan awan, langit pagi yang kian terang, dan sunyi yang hanya dipecah oleh nafas sendiri. Namun perjalanan belum usai. Tanjakan nan curam yang dihiasi tali webbing masih menunggu, bersama lelah yang diam-diam meminta kami berhenti. Seperti sebuah pengingat, kadang yang diuji bukan kuatnya kaki, tapi lapangnya hati. Maka pagi itu di lereng Selamet, kami memilih terus melangkah, bukan semata mengejar puncak, melainkan menghargai proses yang mengajarkan sebuah arti untuk tetap bertahan. Dan disinilah perjalanan kami benar-benar diuji. Jalur semakin menukik, dan tali webbing menjadi satu-satunya penyambung harapan. Di kanan dan di kiri kami jurang menganga. Di atas kami, cita-cita yang ingin digapai. Di dalam hati, doa yang tak pernah putus. Di tengah langkah yang harus terus dijaga, kami juga harus waspada. Batu-batu dari atas bisa saja jatuh kapan saja. Sedikit lengah, mungkin cukup untuk menghentikan perjalanan ini selamanya.
Setelah susah payah melangkah di trek yang menukik curam, kami kembali diuji. Kabut tebal tiba-tiba datang tanpa aba-aba, menyelimuti pandangan dan membuat langkah kami penuh keraguan. Benar saja, kabut tebal terus menyelimuti kami, begitu sampai di bibir kawah. Nyali saya semakin menciut, melangkah di tengah kabut pekat, sementara di kanan dan kiri hanya ada jurang yang tak terlihat dasarnya. Saya tidak pernah menyangka bisa melewati jalan setapak sempit di apit jurang dan bibir kawah. Dengan langkah yang gemetar, namun tetap melangkah. Kali ini semesta benar-benar berpihak pada perjalanan kami. Puncak tertinggi di Jawa Tengah menyambut kami dengan wajah cerah. Tak ada yang lebih indah daripada cuaca yang bersahabat dan hati yang dipenuhi rasa syukur. Kami berdiri di sana bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pembelajar. Ya, kita sudah sampai di Slamet, anjay. Yes. Yaudah dulu. Yes, Slamet. Ya. Voice over TikTok dong. Hah? Kita sudah sampai di Mount Slamet. Gokil. Mas Don Mas Ya. Hati-hati di jalan, Mas. sampai ketemu. Sampai ketemu di base camp. Dikarenakan hari yang semakin siang, pancaran sinar matahari yang terik membuat saya tidak kuat berlama-lama di atas puncak Gunung Slamet. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan kembali turun. Masih ingat dengan jalan setapak di antara jurang? Ya, kami pun harus melewatinya kembali. Saat turun lebih mengerikan, kami diharuskan lebih sangat berhati-hati. Salah langkah saja bisa fatal akibatnya. Kabut kembali menyelimuti perjalanan kami. Saat menuruni jalur, saya sendiri sempat bingung. Bagaimana sebenarnya teknik turun yang benar? Tentu berbeda dengan saat mendaki. Cara memegang webbing harus lebih kuat. Langkah kaki pun harus lebih teratur dan hati-hati. Kami juga harus selalu waspada, mengantisipasi kemungkinan batu yang jatuh dari atas. Jalur ini terasa lebih mengerikan saat dilalui untuk turun, menukik tajam dan licin. Hujan sempat turun membasahi perjalanan kami, menambah tantangan di setiap pijakan. Beruntung, hujan reda sebelum segalanya menjadi lebih sulit. Setibanya di area camp, kami segera beres-beres, karena waktu sudah mulai sore. Setelah semua barang kami packing dengan rapi, kami melanjutkan perjalanan turun kembali ke bawah, menapaki jejak yang sama. Setibanya sampai di base camp dan lapor diri, kami mendapatkan informasi dari pihak base camp, bahwasanya aktivitas vulkanik Gunung Slamet terus meningkat, yang mana statusnya sampai berada di level 2 atau waspada. Pihak pengelola Gunung Slamet pun membatalkan sedikitnya 1.000 pendaki yang ingin naik ke puncak Gunung Slamet. Saya harap para pendaki pada waktu itu bisa menerimanya dengan lapang dada dan penuh kesabaran.
Ragu lagi, dipanggil lagi oleh pos pemantauan. Intinya yang harus ini. Kami tetap salah satunya kami bikin surat pernyataan karena di sini tidak ada klinik. Saya tahu persis bagaimana rasanya para pendaki yang tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke puncak karena aktivitas vulkanik Gunung Slamet terus meningkat. Sudah jauh-jauh datang dari rumah, mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, lalu harus menerima kenyataan tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Rasa kecewa itu nyata, tapi gunung selalu mengajarkan satu hal sederhana, bahwa perjalanan sejati bukan soal seberapa tinggi kita bisa mendaki, melainkan seberapa dalam kita bisa memahami arti pulang. Pulang bukan hanya soal kembali ke rumah, tapi kembali membawa hati yang lebih lapang, jiwa yang lebih rendah hati, dan rasa syukur yang tak henti-henti. Terima kasih Gunung Slamet untuk setiap peluh, setiap doa, dan setiap nafas yang membuat kami lebih mengerti bahwa perjalanan terbaik bukan tentang puncak yang dicari, tapi tentang pulang dengan hati yang penuh arti. Saya rasa cukup sekian untuk episode jurnal singkat di episode ke-13 ini. Jika pendakian ke Gunung Slamet ini memberikan arti untuk kalian, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, dan kasih komentar. Bagikan juga kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa merasakan bahwa setiap langkah selalu punya makna. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Tetaplah berjalan, tetaplah pulang dengan hati yang penuh arti. Sekian dari saya, mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.